secara definisi, kepribadian adalah pola perilaku yang bersifat menetap lintas situasi dan waktu. Dan kita belajar sama-sama bahwa kepribadian itu adalah menjadi default atau menjadi pola dasar individu untuk merespon situasi. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri webinar psikologi sosial ini pada sore hari ini dengan tema bermufakat dengan logika, bercerai dengan budaya, pro kontra penerapan physical distancing pada masyarakat dengan budaya ketimuran. Baik teman-teman, izinkan saya membacakan CV dari pembicara pada sore hari ini. Nama beliau adalah Moh Abdul Hakim, tanggal lahir 11 Maret 1985, alamat Dusun Pandes 2, Desa Wonokromo, Kecamatan Blerat, Kabupaten Bantul. Bagi yang mau mencatat email bisa dicatat, saya ejakan m.a.hakim@staff.uns.ac.id. Beliau mempunyai riwayat pendidikan S1 di UGM, mengambil jurusan psikologi, lalu lanjut ke S2 di UGM juga mengambil jurusan psikologi sosial, lalu terakhir S3 di Universitas Massey, New Zealand, mengambil jurusan psikologi politik. Beliau juga pernah menjadi asisten pengajar di bawah naungan Profesor James Liu, lalu menjadi asisten pengajar di bawah naungan Dr. Andes Heli P. Sudipto. Kemudian beliau juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Dayanapura di Bali. Sekarang beliau mengajar di UNS sebagai dosen psikologi. Beliau memiliki banyak riset. Yang pertama, mendapatkan hibah PNBP UNS. Bahkan beliau mendapatkan hibah dari Menristek dan LPDP terkait dengan profiling resiko psikologis pandemi COVID-19 berdasarkan tingkat sosial ekonomi, provinsi, dan tipe kepribadian individu. Pak Hakim juga mendapatkan banyak award, misalnya dari Massey University, Pak Jong Hen, Young Scholar Award, Asian Graduate, Student Fellowship, dan masih banyak award yang beliau sudah dapatkan. Dan beliau sedang membuat jurnal terkait identifikasi, resiko, dan resiliensi terhadap COVID-19. Beliau juga memiliki buku psikologi sosial yang berjudul Pengantar dalam Teori dan Penelitian, terbitan dari Salemba Humanika. Beliau juga memiliki banyak riwayat workshop. Kemudian beliau juga banyak memaparkan tulisan dan pemikirannya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Baiklah, untuk mempersingkat saja, langsung saja kepada Bapak Moh Abdul Hakim. Kami persilakan untuk memberikan materi pada webinar psikologi sosial pada sore hari ini. Untuk waktu 45 menit, Pak. Kami persilakan pada Pak Hakim. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'amillah. Pada sore ini kita bisa berkumpul dalam satu forum yang sangat menarik, webinar dengan topik COVID-19, khususnya terkait social distancing. Dan saya senang sekali, ini ketiga kalinya kalau tidak salah, saya berkunjung secara virtual dengan rekan-rekan Sivitas Akademika UIN Surakarta
Pertama di FISIP, kemudian yang kedua kemarin sempat juga webinar metodologi di psikologi, dan sekarang bersama teman-teman kita akan diskusi tentang COVID. Saya juga sangat bangga ya dengan salah satu mantan bimbingan skripsi saya, Bu Religia Mujahidah, eh, yang dimana skripsinya itu sampai sekarang adalah kalau tidak salah satu-satunya skripsi bimbingan saya yang terbit di jurnal internasional Scopus Index 2 ya, Scopus. Jadi luar biasa, saya senang sekali dan kita masih melanjutkan kerjasamanya. Baik, sore ini saya akan berbagi tentang isu mengenai kepatuhan, terutama social distancing dan bagaimana itu berkaitan dengan budaya. Tetapi strategi yang ingin saya sampaikan adalah pertama-tama mungkin kita perlu melihat fenomena makronya terlebih dahulu tentang sebenarnya COVID-19 ini pengaruhnya apa sih terhadap psikologis dan perilaku masyarakat. Kemudian dari sana kita akan coba diskusi bagaimana situasi tuntutan selama pandemi, khususnya social distancing, itu direspon oleh masyarakat dan bagaimana budaya berperan dalam hal ini. Jadi saya akan memaparkan, tadi Mas Yusuf menyampaikan saya sedang menulis satu artikel jurnal, itu benar dari salah satu proyek riset yang didukung oleh LPDP dan juga bekerja sama dengan IPS, bagaimana melihat beban, bagaimana pengaruh pandemik terhadap kondisi psikologis dan perilaku masyarakat. Dan dalam hal ini saya akan fokus terhadap perilaku protokol, patuh terhadap protokol kesehatan. Dan kebetulan apa yang saya sampaikan di sini pernah saya sampaikan di sebuah forum FGD untuk seluruh Koramil se-Indonesia. Waktu itu diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Kita lihat dulu pandemi COVID-19 secara makro. Sebenarnya secara psikologis apa sih dampak pandemi? Oke, nah, setidaknya menurut literatur ada 3 hal yang membuat COVID-19 ini memiliki signifikansi psikologis, punya dampak serius terhadap kondisi psikologis masyarakat. Yang pertama paling jelas adalah pandemi COVID-19 itu menghadirkan satu ancaman yang sebelumnya tidak ada, yaitu ancaman terkena infeksi virus. Kemudian dari sana Anda bisa mengalami gejala atau dalam skenario terburuk adalah sebagian anggota masyarakat itu meninggal. Nah, ancaman itu dalam sejarahnya selalu menjadi sesuatu yang memiliki dampak serius terhadap perilaku manusia. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya banyak perilaku itu kita lakukan, tindakan banyak kita ambil karena kita menghindari ancaman. Paling sederhana adalah kita tidak pernah bermain-main dengan api, selalu berhati-hati. Sebisa mungkin kita menghindari api. Why? Karena secara evolusioner api itu bisa menjadi sumber ancaman. Kemudian dalam situasi gelap, sebagian besar orang, lintas negara, lintas budaya, itu selalu merasakan ketegangan atau bahkan mengalami ketakutan. Mengapa demikian? Selama ribuan tahun, kita dan nenek moyang kita sudah belajar bahwa tempat gelap itu bisa menghadirkan ancaman berupa predator atau ancaman-ancaman lainnya seperti ular. Nah, ancaman, threat, itu selalu menjadi faktor pemicu besar untuk perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah menciptakan ketidakpastian. Situasi COVID-19 yang fluktuatif diikuti dengan berbagai kebijakan social distancing dan tuntutan penyesuaian perilaku itu menciptakan situasi yang tidak pasti. Pada awal pandemi, 6 bulan pertama, kita menyaksikan bersama-sama bagaimana pandemi memaksa ekonomi harus slowing down, harus melambat.
tempat-tempat usaha tutup, sebagian restoran itu akhirnya pilot bangkrut, seluruh perkantoran itu harus beradaptasi dengan menerapkan work from home. Kita pelajar, akademisi itu juga terpaksa harus menggunakan teknologi Zoom untuk bisa apa namanya menyelenggarakan proses belajar mengajar, dan semua itu dilengkapi dengan rasa tidak pasti. Setiap orang bertanya-tanya kapan pandemi itu akan berhenti, dan sayangnya pertanyaan semua orang itu tidak ada yang memiliki jawabannya. Bahkan em, negara dengan riset terbaik pun seperti Amerika itu sekarang sedang mengalami situasi terburuk pandemi. Mereka memiliki tingkat infection rate tertinggi, salah satu yang tertinggi di dunia, dengan korban kematian juga yang sangat tinggi. Artinya tidak ada satupun orang sekarang ini yang memiliki jawaban kapan pandemi ini akan berakhir dan kapan situasi normal itu akan kembali. Kita selama pandemi 1,5 tahun itu dipaksa untuk berdamai dengan ketidakpastian, dan itu menciptakan beban-beban psikologis dan menuntut penyesuaian-penyesuaian perilaku. Kemudian yang ketiga, yang menarik dari COVID-19 adalah bencana ini, kunci dari penyelesaian bencana ini itu berbeda dibandingkan cara-cara penyelesaian bencana yang lain. Misalnya ketika gempa bumi terjadi di Yogyakarta, dan saya salah satu survivornya, di situ ada 2.500 korban meninggal, maka kunci penting untuk recover, untuk kembali bangkit, itu ada terletak pada infrastruktur dan ekonomi, pembangunan kembali rumah-rumah penduduk, dan upaya-upaya untuk mengembalikan roda perekonomian masyarakat. Kalau terjadi bencana Merapi, kunci pengendaliannya adalah kemauan untuk berpindah dari daerah sekitar lereng Merapi. Tetapi untuk bencana pandemi COVID-19, kuncinya itu terletak pada manusia, yaitu perubahan perilaku. Oke, kita sekarang sedang berikhtiar untuk menemukan berbagai solusi kesehatan, dari penemuan vaksin. Alhamdulillah kita sekarang punya Moderna, Pfizer, Sinovac, dan seterusnya, itu sangat membantu. Selain itu, sebagian ahli medis masih berusaha untuk mencari obat untuk mengobati orang yang sudah terinfeksi parah. Infektamin kemarin misalnya sekarang terbukti tidak bisa, dan orang masyarakat kita juga mencari ramuan-ramuan tradisional, tetapi itu tetap bukan menjadi solusi. Riset empiris pada dengan data makro dari berbagai negara menyimpulkan satu hal, bahwa kunci untuk mengendalikan persebaran COVID-19 terletak pada perubahan perilaku. Dan perubahan perilaku itu merujuk pada 3 hal. Yang pertama adalah menggunakan masker, kemudian yang kedua adalah menjaga jarak, kemudian yang ketiga adalah rajin cuci tangan. Oke, atau dengan kata lain, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain. Yang keempat sebenarnya adalah vaksinasi. Dan 4 hal ini teman-teman, Anda lihat, itu nggak ada yang sukses kecuali menuntut perubahan perilaku masyarakat. Vaksin itu kalau orang masyarakat nggak mau, itu juga akan sia-sia. Kemudian menghentikan dengan masker, menggunakan masker, itu tergantung pada keputusan perubahan perilaku masing-masing individu. Jadi teman-teman, yang membuat COVID-19 menarik secara psikologis dan menuntut peran besar dari para psikolog adalah karena kunci pengendaliannya terletak pada perubahan perilaku. Dan ketika kita sudah ngomong soal behavioral modification, perubahan perilaku, maka itu urusannya menjadi urusan orang psikologi. Urusan kita semua, Anda dan saya. Oke, nah oleh karena itu cukup masuk akal ketika mendekati pertengahan 2020, asosiasi-asosiasi profesi psikologi seperti HIMSI dan juga IPS itu berusaha untuk melakukan apapun guna meringankan beban masyarakat.
Misalnya HIMSI menyediakan layanan konsultasi online gratis melalui program Sejiwa. Kemudian Ikatan Psikologi Klinis saya tahu melakukan kajian bersama Kemendikbud untuk melihat dampak school from home (SFH) terhadap kondisi kesehatan mental anak-anak. Sementara Ikatan Psikologi Sosial, di mana saya sendiri menjadi sekretaris jenderal, itu berusaha untuk memberikan masukan bagi stakeholders bagaimana sih cara paling efektif untuk mengendalikan perilaku masyarakat, membantu masyarakat beradaptasi dengan situasi baru. Dan kita menerbitkan beberapa policy brief atau naskah akademik yang bisa kalian akses, teman-teman akses di website ikatanpsikologisosial.org. Nah, tetapi sebelum kita ngomong soal intervensi apa sih yang harus dilakukan, menurut saya satu pertanyaan yang paling penting yang harus dijawab terlebih dahulu adalah bagaimana sih sebenarnya cara orang merespon pandemi? Bagaimana sih dalam situasi pandemi ini orang beradaptasi, kemudian merasakan beban-beban psikologis yang muncul. Nah, dari situlah kemudian kami melakukan penelitian yang berusaha untuk memahami proses adaptasi individu yang berbeda-beda dilihat dari kepribadiannya. Mengapa kepribadian penting? Teman-teman mungkin sebagian sudah belajar ya tentang kepribadian. Kepribadian itu apa sih? By definition, secara definisi, kepribadian adalah pola perilaku yang bersifat menetap lintas situasi dan waktu. Dan kita belajar sama-sama bahwa kepribadian itu adalah menjadi default atau menjadi pola dasar individu untuk merespon situasi. Sebagai contoh, sama-sama dalam situasi social distancing, maka perilaku antara orang yang ekstraversinya tinggi, ekstrovert, dengan orang yang introvert itu berbeda. Dan saya menemukan pola yang sama. Gitu. Orang ekstrovert yang suka kegiatan outdoors, suka ketemu dengan orang lain, itu cenderung mengalami kesulitan yang lebih tinggi beradaptasi dengan situasi social distancing dibandingkan teman-teman introvert. Jadi kalau misalnya sosiologi atau antropologi cenderung melihat sesuatu apa-apa segala hal dari sudut pandang makro. Kalau misalnya situasinya pandemi, maka asumsinya masyarakat akan seperti ini. Tapi kalau orang psikologi kita sudah tahu di balik kesamaan antara anggota masyarakat ada perbedaan-perbedaan yang berakar dari perbedaan karakteristik atau kepribadian. Nah, kemudian kita juga ingin teliti tentang pola perilaku masyarakat di daerah yang berbeda-beda, antara daerah dengan tingkat infeksi tinggi dan daerah dengan tingkat infeksi rendah. Nah, saya ingin berbagi ke teman-teman dan nanti kita akan lanjutkan diskusi ini dan eksplorasi tentang bagaimana ini berkaitan dengan budaya. Nah, sebenarnya selama pandemi ini apa sih yang membuat orang tertekan secara psikologis? Nah, kita melakukan penelitian dan menemukan setidaknya ada 4 hal utama ini, teman-teman. Yang pertama adalah infection. Beban psikologis pertama itu disebabkan karena orang takut terinfeksi oleh virus. Tentu sesuatu yang sangat masuk akal. Kemudian yang kedua, yang juga cukup masuk akal adalah kebutuhan akan terpenuhinya kebutuhan dasar, basic needs. Jadi setiap kali ada kebijakan pembatasan sosial atau bahkan lockdown, maka reaksi yang kita lihat langsung muncul adalah orang berebut belanja di supermarket dan pasar-pasar. Mengapa demikian? Karena secara naluriah, ketika orang melihat potensi ancaman, maka di situ yang dia pikirkan adalah apakah saya masih bisa makan besok, apakah keluarga saya masih bisa tercukupi 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan. Oleh karena itu penelitian kami menemukan fakta bahwa keterpenuhan akan kebutuhan pokok ini menjadi sumber beban psikologis bagi
masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah perubahan perilaku. Jadi em, 1,5 tahun pasca pandemi, kita melihat menggunakan masker itu as a norm, sesuatu yang sudah wajar dan sudah terbiasa bagi sebagian besar orang. Bahkan anak-anak kecil, kalau kita lihat di taman-taman atau di jalan, itu sudah terbiasa menggunakan masker. Tetapi bayangkan 1,5 tahun lalu, berapa persen sih orang di ruang publik yang menggunakan masker? Bahkan nggak hanya di ruang publik, di dalam ruangan pun orang-orang pada menggunakan masker. Berapa persen? Sangat sedikit sekali. Sementara sekarang hampir sebagian besar orang menggunakan masker. Itu adalah contoh perubahan perilaku yang sangat makro, sangat masif. Dan itu tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Setiap perubahan perilaku itu menciptakan beban psikologis. Dan dalam situasi pandemi, menggunakan masker itu baru satu perilaku. Perilaku kedua adalah social distancing, kemudian kita mulai concern soal kesehatan, kemudian kita juga mengubah pola relasi sosial, mengubah bahkan pola kehidupan sehari-hari. Dan itu merupakan sekumpulan perubahan perilaku ini menciptakan beban psikologis. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pembatasan sosial. Jadi ketika panitia mengangkat topik mengenai pengaruh pembatasan sosial, ini menjadi menarik karena memang betul pembatasan sosial itu menjadi sumber tekanan psikologis. Mengapa demikian? Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor alamiah bahwa dalam situasi normal kita menghabiskan sebagian besar waktu itu bersama orang lain. Dan kehadiran orang lain, interaksi dengan orang lain itu selama ini menjadi buffer atau menjadi pertahanan mental kita untuk menghadapi banyak masalah. Kalau Anda kena masalah dengan orang tua, kita punya teman untuk curhat. Kalau kita sedang punya pengalaman buruk di rumah, kita keluar bersama teman untuk sekedar menghilangkan stres dan seterusnya. Jadi sebagian besar waktu kita, banyak waktu kita, waktu siang ya terutama, itu kita habiskan dalam situasi sosial. Nah, begitu terjadi pandemi, kita semua terpaksa harus balik ke kandang masing-masing, dan kemudian hanya bisa berinteraksi dengan orang lain dengan sangat terbatas. Saya nggak tahu teman-teman yang di sini angkatan berapa, tetapi di UNS saya kebetulan selalu mengajar semester 1 dan kadang prihatin juga dengan teman-teman angkatan 2020 misalnya. Sekarang mereka sudah semester 3, tetapi belum pernah berinteraksi secara langsung dengan teman-teman seangkatannya. Dan sekarang mereka punya adik angkatan yang juga sama, belum pernah ketemu dengan angkatannya. Jadi ada dua angkatan, bayangkan teman-teman, ada dua angkatan yang memiliki pola perilaku sosial yang sangat berbeda dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya. Dan tentu saja itu menciptakan rasa pengen gitu, pengen seperti kakak-kakak angkatannya, tetapi di sisi lain menyadari resiko. Nah, ini merupakan beban psikologis yang cukup berat. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang membuat social constraint, pembatasan sosial ini menjadi berat adalah karena kultur tentu saja. Indonesia adalah masyarakat kolektivisme. Apa sih ciri dari kolektivisme? Ada dua ciri sebenarnya secara teoritis yang menurut kajian psikologis. Ciri pertama adalah prioritas terhadap kepentingan bersama. Bahwa orang di dalam masyarakat kolektivis itu lebih cenderung memikirkan kepentingan sosial bersama kelompok keluarga dibandingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah soal relasi sosial. Masyarakat kolektivistik itu cenderung memiliki hubungan relasi sosial yang lebih intim dengan orang-orang sekitarnya dibandingkan masyarakat individualistik. Kalau misalnya ditanya berapa sih orang yang dekat dengan Anda dengan pertanyaan terbuka itu, maka orang-orang dari masyarakat kolektivistik itu bisa menyebutkan lebih banyak orang dengan area
lingkungan sosial yang lebih luas dibandingkan orang-orang yang hidup di masyarakat individualistik. Nah, ketika kita melewati pandemi, maka kita terpaksa hanya mampu menjaga relasi sosial dengan sedikit orang, mungkin keluarga dekat. Dan sekarang situasinya membaik, kita bisa berinteraksi dengan tetangga. Tetapi itu jauh lebih sempit dibandingkan situasi normal, kehidupan normal mahasiswa, di mana relasi sosialnya bisa antar pulau, antar provinsi, dan seterusnya. Oke, nah ternyata pembatasan sosial, 4 sumber tekanan psikologis ini juga direspons secara berbeda oleh kelompok usia yang berbeda. Untuk pembatasan sosial, dan ini saya kira menarik untuk rekan-rekan mahasiswa, pembatasan sosial itu paling memukul secara psikologis bagi orang-orang yang lebih muda, pradewasa, dewasa awal, dibandingkan orang-orang yang sudah dewasa atau sudah tua. Mengapa demikian? Karena kita sudah tahu di psikologis, perkembangan dari sudut perkembangan, ketika individu menginjak fase remaja dan dewasa awal, maka sebenarnya dia mulai proses untuk sosialisasi dan mulai menjaga jarak dengan keluarga, termasuk mengurangi sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan dengan keluarga. Secara finansial tentu belum bisa, tapi secara psikologis setidaknya. Makanya kemudian banyak kasus kita lebih dekat dengan teman-teman dekat dibandingkan orang tua. Kita bisa curhat dengan banyak hal dengan teman dibandingkan orang tua atau saudara. Nah, oleh karena itu, kehidupan sosial adalah bagian yang sangat penting di dalam proses pembentukan identitas anak-anak, remaja, mahasiswa, dewasa awal. Oke, sehingga ketika hal ini tidak bisa dilakukan, maka wajar bisa dipahami ketika mereka mengalami tekanan psikologis. Dan menariknya juga penelitian lain menunjukkan selama pandemi, orang-orang yang paling kesulitan mengikuti protokol kesehatan adalah anak-anak remaja. Why? Karena mereka lebih memilih untuk mengambil resiko tertular misalnya dibandingkan merasa kesepian atau kehilangan teman-teman dekat. Oke. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar itu juga dirasakan mengancam bagi orang-orang remaja dan dewasa awal. Walaupun mereka bukan breadwinner ya, orang yang mencari nafkah, tetapi mereka juga concern soal apakah kebutuhan saya bisa tercukupi, apakah saya bisa makan dan seterusnya. Kemudian ancaman infeksi, siapa sih yang paling terancam? Kalau ini cukup merata ya antara pradewasa, dewasa awal, dan dewasa tengah. Orang-orang dewasa akhir atau tua itu yang orang tua itu yang tidak terlalu peduli, tidak terlalu concern, perhatian dengan resiko infeksi. Dan ini menjelaskan kenapa di Surakarta kebetulan salah satu mahasiswa doktor saya adalah koordinator vaksinasi di kota Surakarta, dan dia mengatakan ke saya sulit sekali membawa orang-orang tua ini untuk ke puskesmas untuk vaksin. Bahkan ketika kelompok demografis lain sudah vaksin di usia 12 tahun ke atas sampai 50 tahun, untuk lansia ini pencapaiannya masih sangat kecil. Why? Karena mereka tidak mempersepsi atau tidak merasa COVID-19 ini sesuatu yang mengancam. Nah, yang itu tidak terlalu menarik ya, tetapi yang lebih menarik lagi adalah di poin sumber beban psikologis berikutnya, yaitu penyesuaian perilaku. Siapa sih kelompok usia yang paling kesulitan untuk melakukan perubahan perilaku selama pandemi? Oke, untuk taat protokol dan seterusnya. Kalau kita lihat di sini, kelompok pradewasa itu yang paling mengalami tekanan kalau diharuskan untuk melakukan penyesuaian perilaku. Jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Nah, ini menegaskan kembali kesimpulan di awal, fakta fenomena di awal bahwa kelompok remaja dan dewasa awal ini yang paling sering melanggar protokol kesehatan karena mereka kesulitan untuk menyesuaikan perilaku. Nah,
Lantas berikutnya kalau kita ngomong soal perilaku kesehatan, perilaku kepatuhan untuk menjaga jarak dan kemudian menggunakan masker, cuci tangan, siapa sih orang-orang yang kesulitan atau lebih sulit atau lebih gampang untuk mengikuti eh, untuk menjaga protokol kesehatan? Nah, kalau kita lihat dari data demografis, teman-teman, ada hal yang menarik. Usia secara signifikan berkorelasi positif dengan perilaku protokol kesehatan. Kalau Anda semakin tua, maka Anda semakin taat prokes. Sementara dari segi jenis kelamin, di sini saya coding ya, satu itu laki-laki, nol perempuan. Dan di sini kita lihat perempuan cenderung lebih patuh terhadap protokol kesehatan dibandingkan laki-laki. Bagaimana dengan tingkat pendidikan? Apakah orang yang terdidik itu lebih prokes dibandingkan mereka yang tidak terdidik? Data kami menunjukkan ternyata tidak, pendidikan tidak berpengaruh terhadap protokol kesehatan. Nah, itu dilihat dari demografi. Nah, berikutnya dari sisi kepribadian. Di sini kita menggunakan 5 tipe kepribadian ya. Ada ekstraversi mengukur ekstraversi ya, extrovert, introvert, kemudian conscientiousness, kemudian openness to new experiences, kemudian agreeableness dan neuroticism menggunakan Big Five personality. Dari sini tipe kepribadian apa sih yang paling gampang mengikuti prokes? Dan kita menemukan ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah conscientiousness. Siapa mereka? Conscientiousness digambarkan sebagai individu yang menyukai perencanaan, hati-hati, kemudian cenderung disiplin, kemudian apa namanya cenderung patuh terhadap norma-norma. Itu orang-orang conscientiousness. Nah, di sini semakin tinggi kepribadian conscientiousness Anda, maka semakin taat pada protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah openness to experiences. Siapa sih mereka? Orang dengan openness tinggi digambarkan suka apa namanya sesuatu yang bersifat intelektual, suka membaca, memikirkan sesuatu, berdiskusi tentang hal-hal tertentu, isu-isu terkini, kemudian membaca koran, mengikuti berita tadi sudah ya, kemudian menikmati, memahami sesuatu yang sulit, sesuatu yang baru seperti isu COVID-19 ini. Kita sekarang tahu tentang badai sitokin, itu apa, kemudian COVID-19 variannya ada apa saja, kemudian dan hal-hal seperti itu. Nah, orang dengan openness to experiences itu adalah mereka yang gampang menyerap informasi-informasi baru dan menunjukkan orang dengan openness tinggi itu semakin patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah agreeableness. Siapa sih agreeableness? Agreeableness digambarkan sebagai orang yang hatinya lembut, gampang tersentuh, kemudian peduli dengan orang lain, dan suka melakukan hal-hal yang menguntungkan kehidupan bersama. Itu agreeableness. Dan orang agreeableness kalau dalam situasi pandemi itu adalah mereka yang suka menginisiasi gerakan-gerakan kemanusiaan, membantu anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID, kemudian inisiatif Joko Tonggo, kemudian membantu puskesmas mensosialisasikan vaksinasi. Orang-orang ini ada di sekitar kita dan mereka tipikal orang dengan agreeableness tinggi. Dan orang agreeableness tinggi itu lebih cenderung untuk mengikuti protokol kesehatan. Kemudian mungkin Anda bertanya, apakah hanya kepribadian saja yang mempengaruhi protokol kesehatan? Bagaimana dengan situasi masyarakat? Tidakkah itu ikut mempengaruhi? Nah, kemudian dari sini kami menguji apakah tingkat rata-rata infeksi satu daerah itu mempengaruhi perilaku warga setempat. Nah, di sini saya menggunakan data dari Kawal COVID, menggunakan indeks yang namanya risk index, tingkat resiko penularan. Dan kami menemukan, dan kita melakukan satu analisis statistik kompleks yang namanya multi level, analisis multi jenjang, dan menemukan ternyata ada interaksi antara tempat dan kepribadian. Jadi begini, ada kepribadian tertentu yang
ada kepribadian tertentu khususnya agreeableness yang menunjukkan perilaku berbeda-beda tergantung pada situasi daerahnya. Nah, yang saya meraih di sini adalah interaksi antara agreeableness dan risk index. Artinya apa? Orang yang orang dengan agreeableness tinggi, yang lembut hatinya, gampang simpati, dan tinggal di daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi juga, itu cenderung lebih patuh terhadap protokol kesehatan dibandingkan orang yang agreeableness tetapi tinggal di daerah dengan tingkat resiko penularan rendah. Nah, di sini kita melihat fenomena yang menarik bahwa perilaku individu itu ya tidak hanya dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di dalam dirinya, kepribadian, tetapi juga tergantung situasi pandemik di daerahnya masing-masing. Nah, ini contoh, ini gambaran visualnya yang menunjukkan interaksi antara agreeableness dan compliance. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kondisi pandemi yang menuntut perubahan perilaku menciptakan ketidaknyamanan dan beban psikologis masyarakat. Nah, dan beban psikologis ini kemudian turut mempengaruhi respon masyarakat terhadap peraturan, berbagai kebijakan termasuk juga social distancing. Nah, pertanyaan mendasar dari webinar ini adalah bagaimana sih social distancing itu mempengaruhi perilaku masyarakat yang memiliki budaya kolektivisme. Nah, kita dari data di awal menunjukkan bahwa pembatasan sosial dan penyesuaian perilaku itu memang dirasakan sangat membebani bagi masyarakat Indonesia. Data ini dari 34 provinsi ngomong-ngomong, jadi bisa menggambarkan situasi Indonesia. Jadi betul bahwa di masyarakat di mana kolektivisme sangat kuat, ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan bersama, ke masjid, ke gereja, kemudian juga gotong royong, kemudian hajatan, dan seterusnya, tiba-tiba harus menghentikan semua itu menyebabkan tambahan tekanan psikologis dan membuat orang sulit untuk mengikuti protokol kesehatan. Kemudian yang menarik adalah perilaku kepatuhan secara umum tidak dipengaruhi oleh tingkat resiko, tetapi tadi kita menemukan adanya interaksi antara kepribadian dan kondisi resiko. Kemudian kepribadian itu ternyata punya pengaruh juga. Jadi selain kolektivisme itu kan karakteristik budaya sekelompok masyarakat ya. Itu memang punya pengaruh karena kolektivisme yang menentukan pola perilaku, ritme kehidupan di masyarakat. Tetapi selain itu kepribadian juga ikut memiliki peran yang penting. Orang dengan pikiran terbuka itu cenderung lebih taat pada protokol kesehatan. Demikian juga orang dengan conscientiousness, orang yang punya bawaan, punya tanggung jawab, disiplin, komitmen terhadap norma-norma sosial, itu juga lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian orang dengan tipe agreeableness itu juga cenderung taat pada protokol kesehatan. Nah, dari data-data ini, teman-teman bisa berpikir lebih lanjut bagaimana berbagai beban dampak psikologis pandemi ini direspon oleh masyarakat Indonesia. Dan ya, kita lanjutkan dengan diskusi mungkin.